Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang ingin sekali berbakti kepada suaminya, namun suaminya, di mata suaminya selalu salah. Apa yang mau saya tanyakan? Si suami itu pernah mengatakan sama saya, kesalahan kamu itu semua karena dosa-dosa kamu. Padahal si istri itu hatinya benar-benar pengen mengabdi sama suami, pengen taat. Tapi ya begitu Bu ya, jadi selalu salah gitu. Si duanya suami itu ya ridho Allah gitu. Si istri itu merasa takut kalau ibadahnya selama ini nggak diterima sama Allah Bu ya. Gitu aja Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang bertanya, mencari keridhaan suami luar biasa. Niatnya baik. Ada seorang wanita mencari keridhaan sang suami, dan hendaknya di hati semua wanita seperti itu. Akan tapi harus dilanjutkan karena Allah, bukan karena pengen dibalas oleh sang suami. Sehingga nanti sudah tidak peduli apakah suamiku senyum kepadaku atau tidak, karena aku berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita harus bicara dengan ukuran manusia. Berat kalau saya tidak diterima kasih. Memang itu pangkat kita, nggak apa-apa. Akan tapi kita harus terus berlatih dan berlatih. Di saat seorang istri berbuat baik kepada suaminya karena mengharapkan keridhaan dari Allah, maka Anda sudah mendapatkan hal tersebut dari Allah, keridhaan. Biarpun suami belum, asalkan Anda sudah benar dalam mengabdi. Akan tapi Anda harus tahu bahwasanya di dalam pengabdian kepada suamimu, hendaknya seorang wanita yang ingin mengabdi kepada suaminya hendaknya lebih mementingkan apa? Bukan memasakkan masakan yang enak pun belum tentu menjadikan suami senang. Bisa saya menjadi marah karena diam-diam nyimpen, ini pengeluaran saya bisa tambah banyak nih, tidak tahu kan? Jadi bagaimana? Tanya suami seperti apa kesenangannya dan sebagainya ya. Ini betul-betul cerdas dalam mengabdi kepada suami, dan ini adalah pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi. Jadi tidak memikirkan kesenangan untuk diri. Sayyidah Khadijah Kubro, Siti Khadijah, waktu ditanya, "Ai Khadijah, alangkah senangnya engkau mempunyai suami Nabi Muhammad. Kegantengannya, keluasannya, piawai dalam berinteraksi, madu kasih, bercinta." Akan tapi Siti Khadijah menjawab, "Demi Allah," kalimat yang harus dipakai oleh semua wanita dan semua pria juga dalam mengabdi kepada suami. Sang istri Khadijah berkata, "Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Akan tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku." Jadi yang ada di otak seorang istri, bagaimana suaminya senang. Ini adalah pengabdian yang luar biasa. Sehingga itu nanti akan mengalahkan kepentingan pribadimu, urusan masakan, urusan apapun. Bahkan setelah itu Anda tidak mengharap balasan. Kalau Anda tapi pun demikian harus koreksi diri. Apa yang menjadikan suami tidak menerima kebaikan yang pernah kita lakukan? Beda loh, suami yang masih menganggap, mengucapkan terima kasih, menyanjung Anda. Itu berarti menghargai. Yang menjadi masalah kebaikan yang Anda lakukan kok tidak diterima. Itu jadi masalah. Nggak usah begini, nggak benar, kau tetap nggak benar. Enggak, bukan begitu. Jadi suami Anda, jadi bagaimana? Koreksi. Jadi ada sebagian suami itu memang tidak bisa menerima kebaikan dari istri karena memang salah cara memberikan kebaikan. Ada lagi memang suami nggak benar, suami nggak pernah tahu terima kasih. Kerjaannya hanya mengatakan kurang, tok ini nasib. Naudzubillah itu suami. Ada suami ini, urusan masakan nasi segitu, kasinan kopi, nggak manis, tiap hari kalau nanya.
bedakmu kebanyakan atau kurang bedak kerudungmu jelas. Ini kerjanya begitu, itu model istri. Akan tapi wahai para suami, hargai kebaikan seorang istri. Bahkan tidak mampu mengatakan kamu kurang begini. Mungkin seorang istri mengatakan sudah cukup, seorang suami mengatakan Masya Allah pengabdianmu luar biasa. Tapi Anda pun tidak boleh terlena. Mungkin ada kekurangan yang tidak pernah Anda pikirkan, renungkan. Karena suamimu baik sehingga tidak pernah mencaci Anda, tidak pernah mengatakan kurang. Biasa dan bikin cukup terus ini problem. Jadi karena istrinya baik maka tidak pernah mengatakan kurang atau tidak mengatakan tidak pernah komentar tidak baik. Karena baiknya pasanganmu. Jadi yang masalah itu kalau sudah menganggap sempurna pengabdiannya ini malah. Jangan menganggap sempurna pengabdian Anda. Akan tapi terus kurang. Tapi harus. Kemudian yang terakhir, di dalam urusan suami istri harus memilih yang benar pasangan. Kalau memang ternyata ilmu yang kita ajarkan atau ilmu yang diajarkan guru-guru, itu ilmu yang membangun mereka. Makanya kalau suaminya nggak pernah ngaji, kebayang gimana dinasihati, nggak paham nasihat, atau istri nggak pernah ngaji, naudzubillah. Yang ngaji saja masih kadang-kadang gini-gini, apalagi tidak ngaji, ini gimana? Ini problemnya. Baik. Semoga yang bertanya menceritakan tentang wanita tersebut adalah bakal diberi kemudahan, keindahan dalam rumah tangganya. Baik, itu saja. Saya mau bertanya, Pak Kiai, saya bingung manggilnya apa Pak Kiai. Saya adalah karyawan salah satu bank. Saya baru mendapatkan posisi baru, artinya saya harus belajar juga ilmu baru gitu. Sedangkan posisi ini seperti yang mungkin Bapak dan Ibu tahu, kalau bank adalah mungkin dengan syariat atau sesuatu gitu. Nah, bagaimana saya harus menyikapi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertanyaan yang pertama, di mukadimahnya masalah panggilan. Panggilan bebas. Panggil Kang, Dek, Pak D, Mas, penting. Ya, apakah Buya, Pak Kang, apa Mas, yang boleh juga boleh. Mas mau tanya juga tidak ada masalah. Jadi enggak penting masalah panggilannya, ya. Kemudian masalah pekerjaan yang Anda tekuni saat ini. Anda istimewa hari ini. Siapapun Anda yang jelas, Anda telah dihadirkan oleh Allah di majelis ini. Itu yang tidak didapat Allah. Artinya Allah saat ini akan membawa Anda kepada kemuliaan. Kalau Allah tidak mengendalikan Anda kemuliaan, Anda tidak akan mendengar majelis ini. Ditutup telinga Anda dan Anda terus akan tenggelam di dalam itu semuanya. Baik, Anda sudah masuk ke tempat yang mulia. Tidak cukup Anda masuk ke sini sampai sempat bertanya. Siapa yang menjadikan Anda ingin bertanya? Dan Anda sudah tahu jawaban kita seperti apa. Anda pun datang ke sini. Ini istimewa. Alhamdulillah. Nah, ini termasuk ilmu yang Anda pelajari, biarpun katanya ilmu yang bertentangan dengan syariat, itu jadi ilmu manfaat. Jadi ilmu kimia, ilmu tentang ini bukan berarti harus kita itu menelan ilmu tersebut, tapi bermanfaat agar tahu ini nggak benar. Jadi kalau seseorang mempelajari, polisi mempelajari strategi bagaimana pencurian, ini trik-trik pencurian, bukan polisinya ingin jadi pencuri kan ini. Jadi ilmu baru bagi saya. Oh, ini yang nggak benar. Nah, ini ada istimewa dibawa oleh Allah ke tempat mulia ini. Kemudian masalah urusan di dalam dunia bank konvensional kita sudah jelaskan bahwasanya di situ banyak transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariat. Ada riba dan seterusnya. Nah, ini urusan yang haram dan riba. Maka sekarang kembali kepada insya Allah ilmu Anda manfaat. Berpikir, pernah kami ceritakan di Jawa Timur ada seorang profesor atau ilmu ekonomi. Beliau mengatakan, Buya, bagaimana saya ini sekarang ngurusi mahasiswa ekonomi syariah. Tapi basic saya itu S1, S2, S3. Sampai saya dapat gelar profesor di dalam urusan dunia konvensional. Tapi sekarang saya ngurusi mahasiswa yang berurusan dengan ekonomi syariah. Ini gimana saya? Tak pikir Anda hebat. Adapun mengambil ilmu dari manapun, akan tapi setelah itu kita syariatkan, kita Islam itu hebat.
Yang nggak hebat adalah Anda tetap di situ. Ditentap yang benar. Anda masuk dunia syariat. Berarti ada kekaguman. Anda akan sesuaikan. Maka yang tidak syar'i ditinggal. Maka nasihat yang pertama adalah istiqomah. Nasihat pertama istiqomah untuk menghadiri tempat semacam ini. Nanti Allah akan bimbing. Kemudian setelah itu. Yang kedua. Setelah Anda mendengar itu adalah kebatilan. Lihat ilmu manfaat tadi. Hati yang bersih. Itu kebatilan. Pandang sebagai kebatilan. Dan kesalahan pandang sebagai kesalahan. Dan dosa pandang sebagai dosa. Biarpun kita masih ada di dalamnya. Ini kunci orang bikin tobat. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau orang mengkaburkan dosa, mengkaburkan kemaksiatan, kapan bisa tobat, bisa benar. Tapi pandang itu dosa. Lalu ngadulah kepada Allah, ya Allah, itu dosa, tapi aku masih ada di dalamnya, ya Allah. Tolong ya Allah, angkat saya dari tempat ini. Allah akan membuka kepada Anda rizki yang Allah mudah bagi Allah dan Anda tidak menduga-duga. Jadi Anda istiqomah, kemudian setelah itu yang Anda anggap batil, yakini itu kebatilan. Setelah itu adukan kepada Allah tengah malam, ya Allah, aku saat ini di tempat ini, ya Allah, tempat yang haram, ya Allah, angkat-angkat. Ada sebagian para kekasih Allah menceritakan, ada yang dikabul seminggu, ada yang dikabul 1 bulan, ada yang dikabul 1 tahun, ada yang dikabul 2 tahun, baru dia masuk ke tempat, dikeluarkan oleh orang tempat yang mulia. Ingat, tempat yang itu tidak baik, yakini itu tidak baik, ngadu kepada Allah, ya Allah, aku kok masih di tempat yang haram ini. Terus tanamkan di hati rasa tidak senang dengan tempat itu, maka secara otomatis nanti lihat Allah akan buka mata Anda untuk melihat mana pekerjaan yang lain dengan ilmu yang Anda tekuni. Nah, itulah yang kita bahas, cocok sekali pertanyaannya. Ilmu manfaat itu adalah, jadi ilmu secara zatnya adalah selalu manfaat. Anda dengar di majelis yang haram, pokoknya kalau ada fatwa ulama tentang keharaman, jangan Anda mengatakan kayak tadi seorang profesor yang mengatakan, kita tidak urusan dengan dakwah, kita tidak urusan dengan ceramah, kita hanya mengenai kajian ilmiah. Jangan. Kalau kebenaran dikatakan benar, kalau batil katakan batil. Siapapun termasuk yang berbicara. Kalau kita melihat sesuatu yang haram, biarpun kita melaksanakan, jangan cari pembela, pembenar sudahlah. Nggak bisa taubat orang cari pembenar itu. Akhirnya ya Allah ini salah, aku pengen keluar dari tempat ini, bantu ya Allah. Pada wanita tersebut, kamu tidak pakai kerudung karena kamu tidak percaya kerudung wajib, atau kamu percaya kerudung wajib? Jawabannya, saya percaya kalau kerudung itu wajib. Oh aman insya Allah, masih ada keyakinan dulu. Cuman perlu waktu saja. Tapi yang menjadi masalah cari pembenar. Apalagi, oh bunyai itu nggak pakai kerudung, kiai itu mengatakan begitu. Wah ini kacau, ini nggak bisa selamat tuh orang. Jadi kalau sudah kebenaran diyakini kebenaran, kesalahan diyakini kesalahan, biarpun dia di dalamnya, namanya insaf. Hidayah di situ. Kalau sudah insaf benar nih, termasuk insaf. Semoga saudara kita yang bertanya tadi, insya Allah beliau adalah yang bakal dibimbing oleh Allah. Dan setelah itu akan dimudahkan segala urusannya untuk hijrah. Tidak apa-apa, dan dia tidak ragu bertanya. Sementara di sini kalau sudah bertanya, saat datang ada orang pengen tobat ke Nabi berkata, ya Rasulullah halaktu wa qad zanaitu. Karena pengennya selamat, tidak tahu dicaci maki orang nggak apa-apa, dihukum nggak apa-apa. Ya Rasulullah, aku pernah melakukan zina. Padahal memang tidak boleh menyebutkan aib pribadi itu. Akan tapi jika bukan pribadi seperti dosa ini ada urusannya dengan kepentingan umum seperti pertanyaan ini nggak apa-apa. Karena apa? Untuk contoh yang lain. Iya. Tapi kalau mengatakan saya berzina, jangan di sini bertanya. Saya mau ini. Akan tapi ini ada kepentingan, ada maslahat amah. Yang lain banyak seperti Anda yang hadir di sini. Ada yang seperti Anda, cuman dia belum punya kesempatan bertanya. Berarti Anda mewakili yang lainnya. Bahkan ada suatu ketika yang sudah hijrah dan menangis datang kepada kami hijrah. Saya kehilangan gaji besar Buya, tapi saya lebih tenang. Nah, itu iman. Gaji saya hilang besar, tapi saya lebih tenang. Itu kemuliaan, itu seperti itu. Jadi yakini kebenaran-kebenaran. Yang ketiga, kebatilan-kebatilan. Yang ketiga, ngadulah kepada Allah. Terus, ya Allah entaskan saya di tempat ini. Entaskan dari tempat ini. Terus, nanti lihat, Anda akan melakukan keajaiban. Dari kekuatan hati Anda dalam berdoa, Allah akan kabul dan mulia. Itulah orang soleh, itu orang beriman, itu orang yang takwa kepada Allah. Subhanallah. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Hanya Nabi dan malaikat. Akan tapi ketahuilah, sebaik-baik orang berdosa adalah menyadari kesalahannya. Kalau sudah menyadari lalu mengadu kepada Allah minta ampun dan berjanji berusaha. Berusahanya itu sudah dianggap tobat. Biarpun belum sampai. Belum sampai keluar. Berusaha. Pekerjaan yang paling busuk, hina, zina. Kita contohkan, digambarkan. Ada seorang melakukan zina di sebuah tempat perzinaan. Ternyata di saat melakukan dia menyesal
Baru melangkah, dia pengen pulang menyesal. Saya menyesal betul dengan kejadian ini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dia menyesal. Di saat pulang dia menyesal. Saya akan bertobat saya. Penyesalannya sudah menuju. Itu sudah menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati di tengah jalan, matinya sudah diampuni. Karena matinya tobat. Matinya menyesal. Tapi betul yang dikatakan oleh Rasulullah, yang menjadikan hijab di antara engkau dengan Allah adalah kesombongan. Al-kibru batalul haqqi. Biarpun yang ceramah Nabi Muhammad, muncullah Abu Jahal. Mencari Nabi Muhammad, muncul Abu Jahal. Baik, itulah